Oke, selamat datang di Almost Nine to the Sky lagi. Let's go. Untuk hari ini, kita akan buat yang namanya auto saving gitu lah ya. Berbeda dengan yang kita punya sekarang. Ini dibandingkan dengan ini harus kita supply dengan yang namanya gravel. Untuk dapat untuk nge-saving itu, tapi dengan alat yang sekarang kita bisa nge-saving langsung dari cobblestone gitu lah, dari cobblestone langsung jadi produk ya, kayak chunk iron atau chunk yang lain, chunk resource yang lain. Tapi sebelum itu kita bahas yang kemarin dulu, mob farm atau mob grinder. Berapa banyak yang kita hasilkan dari ini kita bisa lihat di sini ada beberapa item yang kita dapat dari sana. Juga di sini ada beberapa item juga udah lumayan banyak yang dari hostel mob. Di sini juga udah ditambahin yang namanya upgrade, yaitu sharpness upgrade 10 biji, dan bisa dilihat jadi monsternya itu bisa atau jadi instant kill gitu. Tapi kita juga bisa tambahin yang namanya looting sebanyak 10 biji untuk mendapatkan resource yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Terus di sini juga ada ability totem yang fungsinya yaitu untuk ngasih efek permanen gitu. Kayak kalau bisa dilihat di sini udah ada absorption, speed, luck, regeneration, haste, fire resistance, strength. Itu didapat dari ability totem yang kita dapat dari sini. Nah, dari salah satu ability totem ini ada yang namanya ability totem untuk membuat kita flight. Setelahnya jadi sekarang kita bisa yang namanya Light Creative Light tanpa harus pakai namanya jetpack, karena jetpack ini kurang praktis untuk nge-building. Jadi kita akan gunakan Creative Light ini untuk sekarang gitulah ya. Dan di sini juga aku udah building berapa kan kemarin, ini masih dari brick, ini sekarang udah diganti jadi kiwi. Terus di sini pakai white concrete untuk kayak pengen ininya tuh kayak menyedot si mobnya gitu, kayak mobnya tuh dihasil dari sini. Nanti ini akan dipusatin ke tengah, tapi ini buildingnya belum jadi dan ya sedikit-sedikit aja. Terus ini ada struktur kayak ini fungsinya buat nanti untuk episode kedepannya. Aku ingin buat ini sebagai kayak fondasi untuk mod selanjutnya. Dan ini ada beberapa juga yang aku udah build istilahnya pakai giant concrete. Cuma ini untuk sementara aja sebenarnya, karena aku ingin semua giant concrete ini diganti pakai copper, tapi yang bentuk oxidized coppernya gitu. Jadi lebih bagus gitu, warnanya tuh hijau toska. Nah, untuk dapat copper kita perlu yang namanya passive resource dari beberapa hal ini, yaitu auto shifting. Nah, oleh karena itu langsung aja kita ke pembuatan auto shiftingnya. Let's go. Nah, untuk cara pembuatan auto shiftingnya kita perlu beberapa item, yaitu flux hammer, nama flux shift gitu. Flux hammer ini dan flux shift ini. Untuk cara buatnya sih sebenarnya gampang, dari oxide terus pakai iron bar, iron block, block of iron, copper, juga flux hammernya juga sama, kita butuh kaca tapi bedanya block of iron dan diamond hammer. Istilahnya kita perlu banyak iron untuk membuat kedua item ini. Nah, cara pakainya sebenarnya gampang. Secara default dia itu ada tutorialnya di sini, di guide yang sangat nomor 2 kalau kalian main. Ada ini flux shift dan flux hammer, dan secara default dia ada tuntunannya gitu, ada guide-nya atau tutorialnya dari modnya langsung, yaitu membuat dari kabel generator. Dia akan dialirin nanti ke flux hammer supaya flux hammernya dihancurin jadi flux shift, lalu di flux shift dibawa ke shifting, nanti dibuat di shift jadi di shifting supaya jadi produk utama. Nanti di produk utama nanti dia di jadi bentuk dari ore-nya, yang lalu di ore kita dia bakal di smelt lalu jadi smelt istilahnya gitu. Kayak iron kayak gini lah ya. Ini udah beberapa juga tadi sebelumnya cobain, dan gitu kita bisa langsung aja pasang sini kayak gini, dan harusnya tinggal secara default gitu, kayak secara default tuh dia itu ke depan.
Jadi kita bisa pasang ini atau bisa rubah si outputnya jadi ke bawah gitu, supaya dia ngerubah outputnya dari samping ke bawah. Terus yang fluxif ini defaultnya kayaknya dia udah di bawah deh kayaknya. Terus untuk cara dia supaya berguna, kita bisa pakai yang namanya penghasil kabel antara barrel yang isinya kabel, atau kita bisa gunakan kabel generator supaya kita bisa menghasilkan pasif cobblestone gitu. Tinggal gini aja sebenarnya. Lalu ini harusnya dia akan narik si cobblestone-nya jika ininya dikasih power. Nah, kita udah dapat punya basic kabel universal untuk nge-power ini. Harusnya dia akan mulai narik jika work progress-nya sampai penuh. Dia akan narik 1 atau 64 kayaknya, 36, oke, 36 cobblestone dari sini untuk ngerubah ini jadi gravel yang akan disimpan di sini. Nah, fluxif ini bisa supaya bisa bekerja, dia perlu yang namanya mesh kayak mesh pada umumnya. Kita perlu mesh apapun, nanti kita akan upgrade untuk kedepannya kayaknya netherite atau diamond. Dan inilah harusnya hasilnya ini lumayan lah. Dari sini kita bisa nge-saving supaya otomatis walaupun tidak sebanyak yang biasanya, tidak sebanyak di sana, tapi ini upgradable gitu. Kalau kita lihat di Ex Machina, kalau salah nama modnya, semua ini Ex Machina Makinis, di sini ada beberapa upgrade lah ya. Istilahnya ada gold upgrade, diamond upgrade, netherite upgrade. Tiap kedua upgrade ini kayak gold upgrade sama diamond upgrade support sampai 3 upgrade gitu, 3 stack. Jadi kita bisa kumpulin 3 stack supaya gold upgrade-nya bekerja lebih maksimal gitu. Dan tiap upgrade-nya dia itu ngasih, kalau upgrade pertama kalau dikasih 1, dia itu 2 ngeproses 2 item. Terus sampai ketiga dia ngeproses 8 item. Terus kalau diamond dia itu setiap satunya 16. Terus kalau 3 64. Nah, dan terakhir netherite ini lebih ke powerful lagi, soalnya dia kan ini processing time-nya 20 tick. Dia akan processing time-nya meningkatkan processing time-nya, terus dia akan ngeproses 64 item per tick. Tapi dengan konsekuensi RF listrik yang dipakai itu lebih gede, yaitu sekitar 8000. Yang ini itu maksimal tuh 2000 dan ini 64. Jadi untuk sementara kita akan gunakan yang gold dulu untuk menghemat listriknya, RF-nya. Begitu. Karena di sini ada cuma kita punya 6, tapi aku nggak yakin ini semua cukup untuk running semua sieving mesin yang kita akan buat nanti gitu. Kan ini baru gravel ya kan yang kita sieving, belum sand, belum dust misalnya, terus di sana ada dirt misalnya, terus di sini apa gitu. Semua sieve yang akan kita gunakan itu aku nggak yakin itu akan cukup listriknya. Jadi kita akan gunakan gold upgrade dulu supaya mempercepat, namun tidak akan boros dalam penggunaan RF-nya gitu. Nah, selanjutnya aku paling akan buat yang namanya untuk sieving ini kan gravel, kita butuh sand, katakan sieving dust gitu. Nah, untuk cara buatnya kita perlu 2 sieving dan 5 hammer flux hammer gitu. Jadi kita perlu sieving gitu, pasang aja di sini satu-satu, dan kita akan pasang 2. Kenapa 2? Karena dia akan ngeproses kabelnya ke sini, masuk ke sini, dan ini di sini akan diproduksi jadi yang namanya gravel. Dari gravel sini dia akan diproses lagi menjadi yang namanya sand di sini, dan sandnya akan dikirim langsung ke sieving supaya di sieving dan untuk jadi final produknya gitu. Dan di sini kita akan buat 3 karena untuk dust ya. Jadi gravel, sand dari yang terakhir jadi dust, dan dust langsung di sieving di sini gitu lah ya. Jadi kita perlu lagi yang namanya kabel gen, dan untungnya kita punya kabel gen. Kita gunakan satu lagi, gitulah. Tapi ingat sebelumnya outputnya itu masih ke depan, jadi kita perlu ngerubah outputnya kayak gini. Satu lagi, dan ini karena ini default ke bawah, secara default ke bawah, kita harusnya aman ini untuk sekarang.
Dan ini harusnya udah mulai nge-shifting. Kita perlu lagi yang namanya mesh. Mesh. Kita punya mesh. Tinggal wait. Kita tinggal pasang yang namanya mesh ke sini. Dan kita perlu yang namanya listrik untuk nge-power semua ini. Aku bisa aja bikin ini si flux point-nya banyak, tapi untuk sekarang karena kita masih belum punya resource yang terlalu banyak, kita akan gunakan gini aja lah. Pakai kabel sambungin ke sini. Dan harusnya ini akan mulai bekerja dan ini akan mulai menghasilin yang namanya resources. Kita tunggu. Oh, kita belum sampai ke atas. Nap. Lagi. Nap. Oke. Harusnya dia akan mulai ngeproses. Ya, cobblestone dia akan jadi gravel. Sini dia akan masuk ke sini jadi gravel, dan gravel itu akan jadi sand nanti di sini, dan di sand itu akan di sini akan diproses lagi menjadi dust supaya bisa di shifting. Ya begitulah, ini dustnya sudah jadi dan harusnya ini udah akan mulai ngeproses. Dan mesh yang aku ambil lagi untuk di-update karena jika kita lihat di sini untuk produknya kayak keraset deh. Gravel dia harusnya lebih baik di tier, kita lihat aja di sini. Gravel kita ke shifting, terus dia harusnya lebih baik di tier, dia dapat diamond di tier iron. Tapi aku pengen dia di tier diamond karena netherite belum. Harusnya kita rubah ini jadi tier diamond semua gitu. Ketiga item ini harusnya untuk membuat itu nggak terlalu susah. Jadi kita akan buat ini semua. Tuh 2, 3. Nah, upgrade lagi ke gold. Dan terakhir kita akan update jadi diamond. Nah, ini akan jadi lebih bagus dan lebih hasilin gitu. Dan harusnya ini udah mulai ngehasilin beberapa gitu kayak blaze rod, sulfur, apatit, certus quartz, terus ini ada beberapa produk juga yang lain. Tapi jika kalian lihat di sini produk itu masih dalam bentuk cat. Kita perlu ngerubah dulu dia jadi ore supaya kita bisa proses lagi gitu, karena ngeproses satu-satu itu lama. Kita akan gunakan metode yang sama dengan yang ini. Kita akan gunakan yang namanya advanced compact upgrade ke tiap-tiap satu ini. Nah, untuk ngelakuin itu kita perlu upgrade dulu si jadi sophisticated, yaitu sophisticated. Jadi kita akan upgrade dulu semuanya menjadi bentuk sophisticated. Dan ini harusnya udah. Aku juga pengen ini jadi versi dari diamond ya, itu diamond. Jadi kita perlu bikin 3 iron, terus kita perlu versi ini gold, dan terakhir kita rubah jadi versi diamondnya. Kita kurang diamond, harusnya kita punya banyak. Dan terakhir ini dia basic itu diamond. Jika dilihat di sini kan upgrade itu masih 1, tapi kalau di diamond kita bisa dapat 4 upgrade supaya kita bisa masang lebih banyak upgrade gitu. 4 upgrade. Jadi kita perlu beberapa item ya. Pertama kita perlu advance compact, yang di sini advance compact. Terus kita perlu stack upgrade supaya kita bisa nampung lebih banyak, yaitu paling di diamond kita perlu 2 berarti kita butuh 6, 2 tiap itu supaya kita bisa nampung lebih banyak lagi. Terus paling udah 2-nya ini aja. Kita perlu 2 item ini supaya ngeproses dan nyimpan itemnya lebih baik gitu. Dan kita langsung aja. Dan ini dia harusnya upgrade, stock upgrade ini kita pasang tiap boxnya 2. Dan itu harusnya dia akan nambahin slot itemnya. Terus aku pengen nambahin compact upgrade supaya dia otomatis nge-compact.
Harusnya nanti lah ya, dan itu juga dia akan nge-compact atau kita bisa langsung kayak gini, harusnya langsung nge-compact semua item. Wait, enggak, ini deh, dia pelan-pelan nge-compact jadi misalnya ini lapis lazuli akan compact jadi block of lapis. Terus coal harusnya dia akan compact jadi coal. Flint akan jadi itu, dan dia akan pelan-pelan, slowly but surely compact anything. Dia akan compact semuanya pelan-pelan. Oleh other upgrade atau automation oleh as well, dan harusnya dia akan mulai nge-compact satu-satu. Dan itu dia, kita akan pasang semua ke sini juga, satu lagi. Dan di sini juga. Tapi ada beberapa yang harus kita filter supaya dia nggak nge-compact. Kayak Sartus Quas ini aku nggak mau dia nge-compact. Rock Sulfur juga nggak mau di compact. Balikin dulu. Dan udahlah, cukup begitu. Terus apa lagi ya? Glowstone, aku tidak mau glowstone yang ini compact. Terus ini aku juga tidak mau ini jadi compact. Blaze powder nggak bisa untuk compact, harusnya dia udah. Jadi istilahnya kalau compact itu dia akan bentuk yang 9 kali 9 atau 4 kali 2 kali 3 kali 3 lah, maksudnya 9, jadi 9 item gitu, nggak compact jadi kayak block of iron atau block itu. Jadi itulah fungsinya advance compact upgrade gitu. Oke, semuanya kalau udah semuanya udah selesai, aku pengen sih ini udah, yang ini nggak akan ada proses lagi, yang ini tidak akan diproses lagi, tapi aku ingin yang ini kita proses lagi supaya dia istilahnya merubah ke bentuk ore-nya gitu, atau injetnya. Caranya kita bisa aja langsung masukin ke iron injet, tapi itu akan sangat tidak efektif. Oleh karena kita akan gunakan yang namanya mechanical squeezer supaya dia akan jadi raw iron, dia akan menjadi 4 ganda jadi 3. Tapi lagi-lagi kita perlu RF. Nah, untuk buat mechanical squeezer kita perlu yang namanya energi baterai. Nah, energi baterai dari block of crystallized mineral. Nah, block of crystallized mineral ini kita bisa dapat dari bukan squeezer, tapi bukan bentuk dari mekanikalnya. Jadi kita cari aja squeezer, atau kita bisa cari di questbook dari getting started yang pertama, yaitu squeezer ini. Bikinnya murah, tapi yang membuat prosesnya itu agak menyebalkan. Kita contohin aja ya. Terusnya kita bisa bikin mechanical squeezer. Nah, yang membuat proses ini menyebalkan dari mechanical squeezer yang biasa ini, dia harus diinjak supaya dia ngeduplikat, dan dia akan tetap seperti ini sebelum dikasih yang namanya redstone signal, atau kita akan menggunakan leva. Jadi untuk kembalikan ke atas lagi kita harus ngasih redstone signal untuk dapat. Tapi hasil yang didapatkan itu lumayan, kayak misalnya ini berapa kali, dan harusnya dia ngeduplikat item menjadi raw iron, dan ada chance untuk dapat 3 raw iron. Ya, itu harusnya nggak segampang itu. Ada cara untuk bisa ngaotomasi ini tanpa buat mechanical squeezer, yaitu dengan sedikit redstone. Kita gunakan sedikit redstone. Jadi yang kita perlukan adalah komparator. Tiga, lalu ini. Jadi dia akan ngasih signal kalau dia itu udah ke bawah gitu. Dia akan ngasih signal, atau ini berubah juga akan ngasih signal. Terus kita bro redstone untuk ngasih tahu bahwa hey, gua udah ke bawah gitu. Dan harusnya dia akan balik lagi gitu. Dan selanjutnya kita perlu yang namanya entity untuk nimpa ini ke bawah supaya dia tetap ngepress. Dan caranya kita pakai yang namanya
standing armor stand, maksudnya dan armor stand, armor stand. Dua, kita perlu dua untuk bisa cukup power supaya dia bisa ngegeprek. Dan cara buildnya gini sih sebenarnya gampang, tinggal pasang aja gini lalu gitu. Dan kita gunakan satu lagi dan kita pasang sini, dan satu lagi kita akan pasang sini. Oke, terus kita hancurin aja, dan harusnya ini punya cukup power untuk ngebalikin lagi gitu. Kita tinggal injek sekali lagi, dan dia akan itulah ya. Terus cara otomasi selanjutnya kita perlu yang namanya armor, bukan armor, hopper. Kita bikin hoppernya dulu. Kita perlu iron, dan iron kita habis, kita ambil dulu ironnya. Dan ini dia hoppernya. Ini tinggal pasang aja gini. Terus harusnya kita tinggal pasang si mantle log ini. Nah, mantle log ini dapat dari mantle sapling ya. Nah, terus mantle saplingnya dapat dari nge-saving dari oak drawer moss block ini. Dan caranya tinggal diongkok aja, dan harusnya dia itu ngasilin langsung mantle log. Nah, mantle log itu tinggal kita pakai supaya dia bisa ngebuat mantle crystallize. Tapi untuk itu kita butuh drying basin, tapi bentuk yang ini. Nah, untuk buatnya gampang, kita hanya perlu black dye, yang dimana black dye dapatnya dari crushed blackstone, ataupun kita bisa pakai inkscape. Nah gitu, dan kita tinggal buat aja, sebenarnya gampang. Kita kurang black dye, harusnya ada di sini black dye, ini dia. That's it, black dye. Kita akan gunakan black dye ini supaya dia ngetransfer ini ke sini dan ke sini. Dia akan, kalau udah kering, dia nunggu lama kering, nanti akan masuk ke sini. Dan jadi terus selanjutnya adalah aku tunggu, dan ini akan proses ini akan jadi otomasi gitu, otomatis. Oke, selanjutnya paling ditunggu dulu sampai dapat kira-kira 1 stack lah ya. Ya gitulah. Bye. Oke, harusnya ini udah lumayan, bisa kita cek di hopper ada 35, dan tinggal tunggu satu lagi aja ya sampai 36 lah, lumayan. Dan good, itu kita matiin aja mesinnya. Oke, harusnya kita udah bisa bikin yang namanya basin versi mechanical. Kita butuh resang dua. Harusnya ini udah bisa. Kita bikin tuh dua untuk bikin mechanical basin. Kita ambil basin ini, dan kita bisa langsung buat yang namanya mechanical basin. Ya sama fungsinya kayak basin base, tapi bedanya dia pakai listrik untuk rubahnya. Terus selanjutnya kita akan ngerubah ini squeezer ini jadi squeezer versi mechanikalnya. Dan caranya masih sama kayak sebelumnya, tinggal diubah. Kita masih perlu block of redstone 2 lagi, dan harusnya tinggal di crafting di kristal, tinggal dibuat lebih easy. Dan harusnya ini kita udah bisa yang namanya buat mechanical squeezer. Oke. Nah, dengan pakai alat ini harusnya kita bisa ngeduplikat si ore yang ada di sini jadi produk yang lebih bagus lagi. Nah, untuk bisa ngelakuin itu, kita akan gunain atau maksimalin furnace yang ada di sini. Jadi
dia akan nge-send item dari sini pakai yang controller. Aku lupa untuk nge-upgrade ini. Kita menggunakan mechanical squeezer ini, kita akan pasang sini. Terus cara narik item yang dari sini untuk masuk ke sini yaitu dengan cara menggunakan yang namanya controller dari heated storage. Dan caranya tinggal pasang aja kayak gini. Terus kita butuh yang namanya tool, itu storage tool. Kita bisa klik ini dan dia akan langsung sampai nggak sampai ya. Kita akan pasang seperti ini. Terus kita bunuh dulu ini. Oke. Dan caranya kita bisa gunakan utilitas yang namanya pipe untuk bisa narik item dari sana ke sini gitu. Tapi untuk bisa narik kita perlu ngefilter item yang ingin kita tarik supaya dia lebih terstruktur aja. Jadi kita akan ambil beberapa nih kayak sampel, kita bersihin dulu inventory kita supaya lebih rapi. Oke. Kita akan ambil sampel tiap satu dari tiap orang. Kita bisa filter intinya lead, nickel, copper, osmium. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Oke, 10 pas. Dan cara pakainya kita perlu upgrade pipe karena yang memperbolehkan filtering, kita perlu upgrade pipe supaya kita bisa yang namanya upgrade lah ya. Kita perlu redstone. Dari redstone ini kita harus udah punya redstone, dan ini 30 harusnya cukup, I think. Oke, kita buat aja dulu. Dan ini dia advance upgrade. Jadi kita bisa filtering istilahnya. Kita hapus dulu ini supaya tidak langsung transfer itemnya. Kita rubah ini jadi ekspornya ekstrak. Kita pasang aja gini. Terus kita bisa istilahnya gini aja, langsung di add satu persatu ke ini. Dan harusnya udah cukup. Dia akan narik di itemnya ke situ, dan dia akan mulai nge-mechanical squeeze misalnya aluminium ini, dan itu udah lumayan bagus. Terus kita akan masukin ini ke sini dengan pipe lagi, dan tinggal kayak gini aja. Harusnya dia akan perlahan. Wait, ada yang salah. Kenapa dia langsung produknya? Kayaknya saat ini harus ngambil item dari bawahnya supaya nggak hopper, dan itu harusnya udah cukup bisa. Dan ini dia mulai menarik item dari sini, nggak akan narik item lagi dari sini dan langsung diatlin ke obsidian furnace. Nanti si produknya akan langsung di smelt, dan ini hasil produknya, dan ini istilahnya nggak duplikat item yang ada di sini. Dan itu bagus. Akan perlahan tapi pasti. Tapi kayaknya kita perlu energy pipe karena kita nggak punya. Bisa nggak? Kita nggak bisa pakai ini karena ini akan terkurang. Kita perlu kayak pakai basic ini. Nanti kita rubah lagi settingannya. Tapi sekarang kayaknya gini dulu. Akan basicnya udah cukup, dan harusnya ini udah lumayan ngautomasiin semuanya. Kita bisa aja kirim item ininya lagi ke sini, kayak dia masukin lagi ke sini, tapi kayaknya nggak bisa ya. Ya udah, tidak apa-apa, gitu kita akan simpan aja di sini. Dan kayaknya untuk episode kali ini sudah selesai. Kita udah buat auto saving,
beberapa, ada 3, ada versi dust, yang dustnya, terus ada yang sand, untuk bisa ngasilin beberapa resource kayak ini. Udah banyak yang kita hasilin, dan kita juga udah bikin duplicated iron, duplicated ores, supaya kita bisa dapat passive generated resource untuk kedepannya kita gunakan. Dan itu aja kayaknya untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video. Bye bye.